Mana bayarnya? Caranya pinjar, kok nggak dengar? Pinjar, cara bayar orang kaya. Cara bayar orang kaya pinjar. Nggak bisa aku makan di sini lagi. Ah. Miskin lo ya, susah kok kuli lo ya. Guys, pernah nggak sih kalian ngebayangin jadi pegawai minimarket? Kelihatannya sih enak. Kerjanya tinggal nyusun barang, senyum ke pelanggan, terus bilang, ada lagi yang bisa dibantu, Kak? Tapi kenyataannya, kerja di minimarket itu kadang lebih menegangkan daripada main game horor. Soalnya yang datang belanja bukan cuma orang normal, tapi kadang juga ketemu pelanggan dengan logika yang bikin Albert Einstein minta cuti. Ada yang pura-pura lupa bawa dompet, ada yang merasa belanja gratis adalah hak asasi manusia. Bahkan ada yang nekat kabur, sambil bawa belanjaan seolah minimarket lagi bagi-bagi sembako. Padahal kalau ada barang hilang atau selisih stok, yang sering kena imbas justru pegawainya. Belum selesai mikirin stok yang kurang, harus ngadepin pelanggan yang kelakuannya lebih plot twist daripada sinetron azab. Nah, kali ini kita bakal ngebahas deretan aksi pembeli yang ogah bayar belanjaan dengan alasan yang bikin dahi berkerut sekaligus pengen ketawa. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik dan informatif lainnya. Kita mulai dari seorang emak-emak yang datang ke minimarket dengan semangat belanja yang luar biasa. Keranjangnya penuh, isinya macam-macam, kayak lagi persiapan buka cabang warung. Tapi begitu kasir menyebut total belanjaannya, suasana langsung berubah drastis. Bukannya buka dompet, emak-emak ini malah naik pitam. Bahkan sebelum keluar dari minimarket, komputer kasir ikut kena sasaran pukulannya. Kasihan juga itu komputer, dari tadi cuma ngitung total belanjaan, tiba-tiba dijadikan samsak tinju. 200 sama 700. Ini nggak tahu berapa nih. Udah dari tadi. Oh iya. Makanya kalau ada belanja tuh nggak usah sambil ngomong. Kita harus Jadi kalau ngomong aja nggak dengar lo. Rempai. Nggak usah nulis semua aja nggak dengar. 22 5 1 7 6. Udah sama pulang aja bisa, kan bisa. Tambah ya. Ini di bawah. Benar dapat 900. 125.000. 125.000. Balikin. Apa ini? Ngapain? Selanjutnya, ada seorang pria yang diduga merupakan anggota ormas. Pria ini selesai belanja, lalu dengan santainya berjalan keluar sambil membawa barang yang belum dibayar. Ketika pegawai minimarket mencoba menghentikan, bukannya mengeluarkan uang, dia malah mengeluarkan kartu ormas, seolah kartu itu bisa berubah jadi alat pembayaran. Mungkin dalam pikirannya, mesin pembayaran sekarang bisa menerima pembayaran pakai status organisasi. Untungnya para karyawan bergerak cepat dan berhasil mengambil kembali semua barang yang hendak dibawa kabur. Karena kalau nggak dicegah, bisa-bisa besok orang belanja cukup modal kartu anggota klub mancing atau kartu perpustakaan. Tapi bukan punyanya nih. Iya, kami bayar ini. Nyewa ini nih. Balik ini belanja. Bisa kak. Gila pecah ya, gila. Pecah-pecah. Berikutnya, ada seorang pemuda yang mengaku sebagai TikToker. Gayanya benar-benar percaya diri. Belanjaannya bukan 1-2 keranjang, tapi sampai lebih dari 7 keranjang besar yang penuh makanan dan minuman. Orang yang lihat mungkin ngira dia lagi belanja buat acara 17 Agustusan satu kampung. Tapi plot twistnya datang di kasir. Setelah semua barang di-scan satu persatu, ternyata uangnya nggak cukup. Bukannya mengurangi belanjaan dari awal, dia malah menawarkan handphone sebagai jaminan. Ini minimarket bro, bukan tempat pegadaian. Ada. Kamu pakaikan apa pembayar? Pergian Merwali, merantau. Ya uangmu ada enggak? Ada itu kamu ganti HP. Kenapa kamu ganti HP-mu? Saya butuh uang bukan HP. Nih. Ini candler 1 dus. Dari apa itu sih? Iya, dari apa itu? Coba lagi maksudnya? Coba semuanya. Baru followersnya. Jatuhnya kok. Baru ini Sian. Baru followersmu lebih banyak following daripada followersmu. Dalam
Apa tidak bisa bayar? Apa? Biar digadai juga itu HP-mu, nggak akan Sampai pagi. Nggak urus kok. Sampai begitu harganya. Security, kau bicara security paling. Daripada injak-injak kau di sini. Begini, kalau mau amannya daripada kamu dilaporkan. Kita sudah capek-capek mau majang, kau hamur, baru kau bilang. Pakai HP paling. Tidak, enggak. Jadi kamu bayar pakai apa? Pakai HP, pakai ada apa itu kalau gitu. Saya ada pernah tinju orang kan? Itu lah. Jadi Kasih darah ke sini anjing. Jadi tim sampai gara. Nah, jadi gadai. Selanjutnya masih ada emak-emak yang bikin pegawai minimarket mengelus dada. Emak-emak ini mencoba kabur sambil membawa belanjaan yang belum dibayar. Beruntung karyawan langsung sigap mengambil kembali barang-barang tersebut. Tapi bukannya selesai, emak-emak itu malah balik masuk dan meminta belanjaannya dikembalikan. Alasannya bikin semua orang bengong. Katanya dia sudah bayar pajak. Waduh bu, pajak memang buat negara. Tapi mie instan sama minyak goreng di rak itu tetap harus dibayar di kasir. Karena kalau logikanya begitu, nanti habis bayar listrik masa, boleh ambil kulkas gratis. Kayak nakal apa? Ada tuh pulsa, ada satu. Apa nih pertanyaan pajak? Saya aku suruh bayar. Kamu mau begini? Kok tak beli tiga? Begini. Tiga saja aku beli begini. Lanjut lagi ke emak-emak berikutnya, yang datang dengan rasa percaya diri setinggi gedung pencakar langit. Saat cekcok dengan pegawai minimarket, beliau mengaku sebagai pemilik minimarket tersebut. Mungkin berharap setelah bilang begitu, semua pegawai langsung hormat sambil berkata, silakan bos. Tapi pegawai minimarket juga nggak kalah santai. Mereka justru meminta ibu itu membuktikan ucapannya. Ya wajar aja guys, kalau semua orang bisa ngaku pemilik toko, besok-besok ada yang ngaku pemilik mal, terus pulang bawa eskalator. Aku udah sopo memang aku ngaku bos. Memangnya aku bos. Cucumu kan nggak mau jual pak. Loh. Pancen aku sing ndek apa dhewe, Jadi bojoku kan. buktinya, aku wis jawaban di. Ya sik, takon aku to ngaku. Ya udah kesel saat kendang. Lho kok iso. Suwer mau. Kuwi pancen wong lain kowe dudu sapa. Wong lain sopo lah aku kerjane kene suwi pisan. Allah lah, lah iya kan Aku kali jarang tahu awan. gini. Kowe kan kali awan. Lah iya aku bosku yo ngene kotaku yo awakmu. Lah iya sapa kowe? Kalau yang satu ini kejadiannya bukan di minimarket, melainkan di sebuah warung mie. Seorang emak-emak yang mengaku dirinya orang kaya memesan makanan berkali-kali, nambah menu sana-sini tanpa ragu. Tapi begitu waktu bayar tiba, mendadak muncul alasan klasik sejuta umat. Katanya mau ambil uang di ATM. Alasan ini memang udah tua banget. Saking seringnya dipakai, mungkin mesin ATM sendiri kalau dengar alasan itu langsung pengen bilang, jangan bawa-bawa nama saya terus. Mana bayarnya? Cara pinjar, kok nggak dengar? Pinjar, cara bayar orang kaya. Cara bayar orang kaya pinjar. Nggak bisa aku makan di sini lagi. Ah. Miskin lo ya, susah mau kuli lo ya. Iya. Nggak boleh gitu. Kakak dan orang kaya kita bilang dagang kaki lima gini. Pinjar dibilang cara bayar orang kaya kok. Mana kalah? Gimana kamu ngomong ya? Ya mana? Cara orang bayarnya mana? Pinjarnya. Sinilah bayar. Bayar apa kau? Pakai mina mana? Bayar mana? Lihat, kau sentuh aja udah keluar uang tuh. Kayak gini keluar. Kayak gini keluar. Generator. Babu. Pas apa? Babu kan juga. Terakhir datang dari Cimahi, Jawa Barat. Ada seorang pemuda yang ternyata sudah ditandai pedagang nasi goreng ini. Bukan karena royal kasih tip, tapi karena hobinya makan dulu, bayar belakangan, lalu akhirnya nggak bayar sama sekali. Modusnya hampir selalu sama. Dompet katanya ketinggalan. Sekali dua kali mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau berkali-kali, dompetnya bukan ketinggalan lagi. Kayaknya memang hobi ditinggal. Karena sudah terlalu sering mengulang aksi yang sama, pedagang ini akhirnya mengingatkan agar waspada kalau pemuda tersebut datang. Ini kalau makan, ini kejadian di Cimahi pada suka. Kalau makan, dia pergi pura-pura lupa nggak bawa uang. Katanya nanti malam mau balik lagi mau bayar. Tapi sudah berulang kali hari ini kejadian lagi. Ini saya tahan. Biar teman-teman semua tahu, seluruh Indonesia ini pedagang nasi goreng tahu, termasuk pedagang martabak. Hati-hati. Ini penipu. Lihat wajahnya ini. Jadi kesimpulannya guys, belanja itu sederhana. Ambil barang yang dibutuhkan, bayar di kasir, lalu pulang. Nggak perlu ditambah drama, nggak perlu ditambah acting, apalagi mengarang alasan yang logikanya bikin kasir ingin mengajukan cuti. Karena kasir minimarket itu tugasnya menghitung belanjaan, bukan menguji seberapa kreatif alasan orang buat kabur dari kewajiban membayar. Dan pada akhirnya, yang paling repot bukan cuma pegawai minimarket, tapi juga pelanggan lain yang ikut menunggu antrean gara-gara ulah satu orang. Ingat, uang boleh habis, tapi rasa malu jangan sampai ikut habis.